Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpul Kito ID dalam review model kit skala 1:100 Master Grade Gundam 007 Sword G atau Gundam 007 Sword Gun. Langsung ke penilaian kit ini. Kit ini aku kasih nilai 7,5/10 karena biasa aja. Kelebihan kit ini cuman aksesorisnya banyak. Kenapa gitu? Karena ya desainnya sih oke. Cuman kalau seperti yang aku bilang sebelumnya, aku nggak suka kalau double O tanpa aksesoris tambahan. Dan ini yang bikin enak cuman aksesorisnya doang. Jadi ya itu deh. Artikulasinya juga mirip-mirip sama double O Quanta. Karena ya kurang lebih mereka kongsian inner frame-nya gitu kan, hampir sama. Nggak semua sama, memang ada beberapa part yang ya lumayan bikin perbedaan lah, tapi ya basicnya sama, ya pasti pergerakannya nggak jauh-jauh beda. Dan aku cuman mau ngingetin dan bilang juga stay safe untuk kita semua. Kenapa? Karena dalam kondisi wabah seperti ini ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu, cuman bisa pakai akal dan jangan nularin virus ke orang lain. Rajin cuci tangan, cuci muka kalau dari mana-mana juga. Pokoknya bagian-bagian tubuh yang bisa terpapar udara terbuka sebaiknya kalau udah sampai rumah langsung cuci tangan, cuci muka, dan kalau keluar ya pakai masker dan bawa hand sanitizer juga kalau kalian punya. Dan bagi kalian yang sedang mengkarantina diri di rumah, mungkin akan mau nyetok Gunpla gitu, ya kalian bisa belanja di Tokopedia Lumix JR. Pakai kode kupon Lumix Lukito 10 untuk dapetin cashback sebesar 10% dengan minimal belanja 100.000 di Tokopedia Lumix JR. Karena di sana ada stok Gunpla reguler di Bandai yang limited, atau kalau kalian mau cari tools atau supply ada juga di sana. Jadi ya kuponnya tadi bisa dimanfaatin untuk mengisi waktu kalian sewaktu karantina. Jadi bagi kalian yang belum close dan pause video ini, kita lihat reviewnya. Check it out. Main pedang memanglah epic, tapi pernah nggak sih kalian nyantolin 7 pedang di badan plus megang rifle yang bisa nembak sampai jarak 1000 km? Yap, itulah GN0000 GNHW-7SG Gundam 00 yang dicantolin pedang ke badannya. Proses perakitan kit ini lumayan bikin bosan maksudnya. Nggak tahu sih kenapa, tapi kok ya nggak terlalu menarik. Apa mungkin karena inner frame-nya mirip-mirip sama 00 Quanta kali ya? Soalnya Bang Glade udah 2 kali ngerakit MG Quanta. Dan yang membedakan Gundam 00 ini sama yang biasa cuman armor dengkulnya doang. Beda bentuk dan beda warna. Jadi distribusi warnanya juga terlihat lebih merata kayak Exia Repair 3 kemarin. Merakitnya nggak terlalu ribet, pembagian warnanya juga cakep, detailnya oke, lebih cenderung menampilkan inner frame di sela-sela armor ketimbang panel lain nggak jelas di sana sini. Sim lainnya nggak ada. Dan yang perlu diwaspadai itu stress mark atau memarnya, karena gampang banget memar kalau dibersihin nubsnya nggak hati-hati, terutama di part birunya. Tapi karena Bang Glade kejar setoran, jadi ya kitnya penuh dengan panu. Artikulasinya kepalanya bisa ditekuk ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, dan bisa diputar juga. Kokpitnya bisa dibuka dan harus hati-hati kalau nggak gampang lepas. Dadanya bisa ditekuk ke kanan dan ke kiri. Perutnya bisa ditekuk ke depan dan ke belakang. Pinggangnya ball joint. Bahunya bisa dipanjangin ke samping. Part dadanya bisa digerakin terpisah. Bahunya bisa ditekuk ke depan dan ke atas. Armor bahu bergerak terpisah. Tangannya bisa ke atas dan diputar. Lengan atas bisa diputar. Siku double joint. Pergelangan tangan bisa ditekuk, diputar dan ditekuk lagi di 2 titik.
Armor pinggang depan dan samping ball joint, armor pinggang belakang bisa ditekuk. Join kakinya bisa diturunin secara terpisah. Kakinya bisa ke depan, ke samping, dan ke belakang. Pahanya bisa diputar, lututnya double join, armor pergelangan kaki yang depan dan belakang bisa digerakin. Kakinya bisa diputar, ditekuk ke depan, ke belakang, ke kanan, dan ke kiri. Ujung kakinya bisa ditekuk ke atas dikit dan ke bawah. Backpacknya bisa ditekuk ke depan dan ke belakang, ke atas dan ke bawah. Holder JN Drive-nya bisa diputar dan ditekuk dan disertai dengan sistem penguncinya. Artikulasinya kurang lebih hampir sama kayak Double O Quanta karena mereka ini kongsian inner frame-nya. Intinya artikulasinya ya not bad lah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling panjang dari video ini, yaitu aksesorisnya. Kita mulai dari tangannya. Ada dua jenis tangan di kit ini. Satu tangan berartikulasi, satu lagi tangan yang gonta-ganti jari. Yang berartikulasi jempol dan telunjuknya ball joint. Tiga yang lain menyatu tapi kalau dipisah ada ball jointnya masing-masing. Yang gonta-ganti jari jempolnya juga ball joint. Jarinya ada dua pilihan, satu menggenggam dan satu lagi mengepal. Bisa dipilih sesuai selera. Selanjutnya ada sepasang handle beam saber yang tersimpan di armor pinggang belakangnya. Bisa ditekuk ke samping dan dilengkapi juga dengan efek partnya. Bisa dipegang terserah mau pakai tangan yang mana asal jangan tangan kit lain. Nggak nyambung. Kemudian ada sepasang JN Qatar pakai K bukan Q. Ntar malah jadi nama negara. Bisa dipegang langsung kalau handlenya ditarik keluar dan bisa disimpan di armor lututnya. Di bagian samping tepatnya. Dilengkapi juga dengan part tambahan yang berwarna biru ini dan fungsinya pun bertambah. Bisa dicantolin ke holder JN Drive-nya, bisa dipasangin ke lengan bawahnya pakai konektor kecil, bisa disatuin gini atau gini, dan tetap bisa dicantolin walaupun udah digabung. Ada tambahan handle lagi biar nambah variasinya dan jadilah apa ini namanya ya? Ya bodoh ah. Yang penting keren. Kalau kalian takut konektornya hilang, bisa disimpan di balik part birunya ya. Selanjutnya ada dua JN Sword 2. Satu yang panjang dan satu yang pendek. Keduanya bisa disimpan di armor pinggang sampingnya pakai konektornya masing-masing. Bisa mode pedang dan pistol. Yang panjang handle keduanya bisa ditekuk. Yang pendek bisa satu mode lagi, yaitu mode cambuk atau tombak jangkar pakai kabel kawat yang Bang Glitch sebutin di unboxing kemarin. Terus kita dapat satu unit JN Sword Buster 2. Gak tahu yang satunya kayak gimana. Bisa beberapa mode. Yang pertama mode tertutup. Kedua mode tersimpan. Tarik bagian ujung belakangnya, keluarin colokannya dan colokin ke holder JN Drive. Ketiga mode pedang. Dari mode tertutup, tarik handlenya dan bisa langsung dipegang. Dan Gundam double-nya nggak kuat, jadi direbahkan saja. Yang keempat mode perisai. Dari mode tertutup, tarik ujung belakang dan bilah pedangnya ke arah berlawanan. Colokin konektor yang ada di JN Qatar tadi, keluarkan handlenya dan pasangkan ke Gundam Double O. Kemudian ada satu unit JN Sword 2 Blaster, bisa disimpan di holder JN Drive-nya. Handle keduanya bisa ditekuk dan kurang lebih bisa dua mode di saat yang bersamaan, mode pedang dan mode blaster. Dan tentu saja bisa dipasangkan ke tangannya Bambang. Yang terakhir satu unit konektor action base dan figur pilot 1:100 Setsuna FCA. Aksesorisnya banyak banget sampai tumpeh-tumpeh dan bervariasi juga. Dari JN Sword 2 yang panjang dan pendek jadi nggak imbang, JN Sword 2 Blaster yang simple gitu doang, sampai ke JN Sword Buster 2 yang kayak alat berubahannya Ultraman. Semua lengkap. Tapi yang paling banyak variasinya ya JN Qatarnya. Berkat part biru tambahannya, fungsi JN Qatarnya jadi tambah banyak. Ya walaupun nggak bagus-bagus sama sih, tapi seenggaknya kita dikasih pilihan. Tapi sayang part biru tambahannya cuma separoh alias hollow atau bolong-bolong kayak view video Bang Glitch yang lagi main gitar. Please jangan ditonton. Oh ya, di kit ini sebenarnya bisa ditaruh LED sebanyak 4 unit, yaitu di dada masing-masing di JN Drive dan JN Buster Sword 2 nya. Tapi karena Bang Glitch nggak punya LED nya, jadi ya cuman bisa gigi jari.
So that's it kawan-kawan, review Master Grade Gundam 007 Sword G dari Gunpowder ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi aku lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe guys.